Semua bisa serius. Pocong Podcast Omong Kocok. Okay, good afternoon everybody, everyone. Pai And the goodbye tonight, the hungry swimming pool guys, and for your my friends. Cangcing pangsiol. Oke, kita di pocong podcast. Oh, pocong. Aduh, kesurupan apa sih ini? Gak jelas, aduh. Pai ing ang bakekok. Aduh. Jadi kita berdua banget nih cing nih. Iya, udah. Sepi ya? 8 tahun yang lalu ini. Mana Otan ini? Otan nggak ada Otan. Mohon doanya buat Otan supaya Otan supaya Otan banyak duit. Iya. Tapi sih Dik sakit. Enggak sih, nggak ada dari Ukraina dia. Apa dari mana gitu? Tahu gue, iya kayaknya dia dari Ukraina cing. Soalnya gue ngeliat postingan di status WhatsAppnya fotonya bareng rudal. Ini sih rudal. Rudal baru nih Besti. Besti. Rudal baru nih Besti. Aduh. Tapi suasana mencekam cing, seneng cing. Oh iya. Ukraina yang perang sama Rusia. Benar, sebelumnya kita juga prihatin juga tuh benar. buat turut berbelasungkawa buat korban korban-korban yang ada di sana. Mudah-mudahan semua konflik yang terjadi cepat selesai. Iya. Terus semuanya aman. Bisa kembali seperti semula lagi. Harga kedelai normal lagi. Iya, gitu lagi. Aduh, aku udah 3 hari loh ini. Libur 3 hari. Kamu perang dia ngerebutin apa sih? Ngerebutin Ukraina. Ngerebutin apa sih? Mungkin dia lagi nggak tahu deh, dia ngerebutin apa ya gara-gara itu dia bisa perang kayak gitu loh. Nggak ngerti gue. Bete kali bete. Mungkin bete ya. Presidennya bete kan. Siang-siang ya kan. Sarapan udah, makan siang udah, ngopi udah, ngudut mulu deh tadi. Ngapain? Bete nih. Perang kali ya? Lapor anak gue nih. Ble, Bukan. Ble. Rudal masih ada. Ada Brody. Iya gitu. Ada Brody. Enak kali sore-sore main rudal. Perang dah itu. Tapi lucu jangan gitu juga. Apapun yang terjadi mudah-mudahan aman sono. Capek kayaknya denger konflik terus. Serem banget sih. Apalagi zaman sekarang masih perang aja. Nggak ada perang tembak-tembakan, perang di kolom komentar. Oh iya benar. Apa aja perang orang demen banget tapi perang emang zaman sekarang apa aja bisa dijadiin bahan debatan, peperangan gitu. Bukan berarti sedih nggak orang pada serang gitu. Sedih banget sih, apalagi kayak nangis dong. Gitu gue ngeliat kayaknya di berita tuh Ukraina sama Rusia entah apa yang diperangin ya. Bete kan. Ngambek ya kan, ngambek kan, udah nggak bisa pakai omongan, perang aja. Iya, kudu perang ini, lagi juga ngeri persenjataan pada pekarat ya kan. Iya, yang penting di negara kita tetap aman. Iya, amin. Kalau misalkan pada pekarat, taruhlah rudal atau pekarat nih. Lo kalau gesper lo tau lo pakai braso, disikat mengkilap lagi. Iya, jarang pakai gesper lu. Iya. Pakai rapi ya. Tali sepatu. Baru ini juga punya adik gue nih pakai. Itu Duri Handayani. Iya. SD. Parah. Iya. Berkarat gimana sih maksudnya? Iya, kalau rudal pada bekarat gimana gitu lu ngelapinnya mau segede apaan? Makanya mendingan dipakai gitu. Oh gitu. Oh daripada bekarat. Bisa beli lagi. Benar. Perang urusan mahal kan ya? perang. Udah mahal sih. Kiloan. Itu ini kiloan. Enggak, maksud gua kalau seandainya bisa kejangkau mau beli dari hasil gua dagang ya kan, mau beli itu berapa sih, kalau mahal apa enggak sih? Bakal apa? Itu bakal. Udah lu beli ini aja jangwe. Sama ya, tasan jangwe. Kerjanya sama udah jangwe.
Enak ada pegangan nih. Rudal mah kagak ada. Makanya enggak, kalau soal mahal takutnya gue mahal doang gitu kalau mau beli gitu. Soalnya kan sekarang lagi apa naik kali kan? Apa naik, udah gitu. Terus minyak naik. Nuklir naik lagi juga lu nabung nih. Nabung taruhlah dari hasil lu kerja, nabung kerja, gaji lu sisihin, di tengah-tengah kerja lu dipecat. Waduh, itu dipecat. Udah tahu pencairan JHT umur 56. Nah, lu kapan beli rudalnya itu? bener. Kapan beli rudal? Iya, emang itu lagi panas juga sih, maksudnya lagi dibicarain juga sih itu. Kayak soal di apa sih namanya? Pencairan JHT itu di usia 56 tahun. Iya. Cacat total, meninggal dunia. Harusnya ngambilnya ya lama lah ya kata gitu ya, maksudnya kalau seandainya dia kerja terus dia PHK nggak nyampe baru umur berapa puluh tahun gitu kan, nah buat nunggu itu. Taruh misalkan gini, lu umur 40 tahun, umur 40 tahun dipecat juga keluar dari kerjaan. Iya. Ada dua nih, misalkan dua kemungkinan misalkan itu karena perusahaannya bangkrut, udah mulai susah nih kayaknya, kebanyakan nih karyawannya. Udah gue sendirian nih bisa gue kata bosnya kan, strong gue deh, gue sendirian aja ya, karyawan pada pecat-pecatin. Berarti kan bukan maunya si karyawannya. Atau kedua bikin masalah dari karyawan itu sampai dia dipecat, bikin ulah misalkan dia bete nggak ada kerjaan, kantor bosnya dibakar. Bakar kali bosnya, kantor bos gua bakar dulu kali bentar. Nah itu dia dipecat. Nah itu kan kemungkinannya ada banyak. Nah yang kasihan tuh kalau misalkan dia emang kondisinya bukan kondisi yang dia bikin sendiri gitu, kayak misalkan dia dipecat gara-gara perusahaannya udah nggak sanggup lagi. Apalagi kemarin tuh era pandemi. Oh iya, parah tuh. Iya kan? Itu pengurangan karyawan umur 40. Iya. Terus dia mau ngelamar kerja lagi susah. Sedangkan sekarang iya, orang kalau mau ngelamar kerja tuh paling umur 20-an, 27 sampai 35 paling udah dibatasin lah ya. Umur sekian kalau harus punya minimal berapa tahun gitu pengalaman kan. Susah juga, repot juga sih. Paling kelar kerja dia ngarepin JHT itu cair buat bikin usaha. Cuman kan nunggunya lama. Wah, kalau yang katanya tuh 50 umur 56. Oh, 56 tahun. Itu bisa dicairin. Misalkan dia mau usaha, tapi masih kan baru 40 tahun. Masih nunggu 26 tahun lagi dia baru buka usaha. Ya makanya baru meninggal itu. Iya. Dia mau buka apa? Cilung keburu kagak ngetren lagi. Iya, buka cilung. Ke boba. Nah, itu kan mungkin diharapin tuh supaya udah nggak ada kerjaan lagi langsung buka usaha. Niatnya maunya sih kayak gitu, cuman kan pemerintah ini katanya bikin peraturan kayak gitu, jadi susah juga ditanyakan. Tapi emang apa mungkin di situ juga pemerintah ada alasan tertentu atau gimana? Ya mungkin kali ya, apa udahlah dulu ditabung dulu tuh duit. Maksudnya gitu, mau biar hari tuanya nyantai. Lu bener-bener hari tua, lu ngerasain hari tua lu, bukan lagi lu bekerja kan gitu. Nih duitnya duit hari tua lu nih kan. Karena taruhlah umur 40 tadi itu masih masa produktif. Iya. Kalau keluarganya gak ada yang support, terus jadi berhentiin kerja. Susah tahu, lu udah kerja bertahun-tahun, terus lu mau kerja lagi tuh memulainya tuh untuk beberapa orang susah. Depresi. Benar. Bunuh diri. Iya. Nggak cair karena orangnya bunuh diri ya. Enggak parah. Nah, terus cuma dua kemungkinan. Dua kemungkinan lain nih kalau dia mau cepet cacat total atau meninggal. Nah kalau dia tinggal sendirian meninggal, yang nyairin siapa? Nggak ada yang bisa. Duitnya kemana itu? Kan nggak bisa diambil. Itu dia. Cacat total. Gue mau kerja jadi ini aja deh, dagang batagor. Tapi cairinnya harus cacat total. Oh, harus cacat dulu ya? Potong tangan sendiri. Tangan potong kan, potong, dia cair, bikin toprak bingung. Tapi ini kan nggak mungkin, maksudnya kondisi-kondisi gitu masa orang harus sengaja cacat dulu atau sengaja makanya nanti malah jadi tindak kriminal sih. Gue tahu jatuh lu gede nih. Kita saudara nih. Udah lu gue deketin, nanti ahli waris kalau lu meninggal gue aja cing. Oh, gitu. Di ini lah ya. PHK. Iya. Lu gue bunuh. Gue gitu aja. Cair, gue cairin duitnya.
makanya jadi memicu jadi ini juga sih ya, patut kita harus lihat juga gitu. Lihat mana? Kayak kemungkinan nih kalau misalkan dananya dilamain, apa nanti itu berbunga, apa buat yang iya benar. Kemungkinan kan apa sih, kalau lama nih kita naruh duit di bank tuh kan berarti kan berbunga kan buat bukan pemilik siapa sih yang ada yang gini beko buat nasabahnya lah itu ya. Kemungkinan orang yang mau mencairkannya. Kita kan menerimanya tetap menerimanya segitu. Misalkan dia kayak tadi tuh kasusnya, dia berhenti di umur 40 tahun, nerima taruhlah 40 juta, itu misalkan. Terus dia berhenti ngambil di umur 56. Sama temennya yang ada nih umur 46 tahun, masih kerja, 46 tahun, masih 6 tahun kemudian kan, berhenti nunggu 20 tahun. Nah, duitnya pasti banyak kan yang 46 tahun dong, karena jalan terus tuh sama dia kerja. Nah, ini yang berhenti duluan nih, apa iya jalan juga sampai umur 56, apa berhenti di dia 40 juta nih nerimanya pas udah 56 tahun. Terus nih kan kita disuruh nunggu kan? Disuruh nunggu. Mungkin enggak, maksud gue berbunganya itu tuh pas kita udah berhenti kerja. Bukan buat si karyawannya ini, maksudnya siapa? Ya kan lu yang misalkan lu yang naruh duitnya diputerin. Jadi duit yang setiap bulan kita dari gaji kita dipotong. Misalkan gua karyawan lu nih, ya kan? Terus gua gaji lu tiap bulan gua potong. Lu gua PHK. Tapi lu nunggu kalau di umur 40-an lah gitu. Lu mengambil 56 tahun. Berarti kan lu tahan dulu tuh. Lama-lama kan berbunga di elunya. Duit lu gua puterin. Iya. main QQ. Iya gitu. Tapi pokoknya kemungkinan mungkin ada kayak gitu kalau di gua ya, maksudnya ngapain sih karena lama-lama maksud kasih aja gitu. Tapi kan itu jahatnya dari pemerintah. Maksudnya lu nuduh pemerintah muterin duit kita. Enggak sih. Lu jahat. Gimana sih maksudnya? Pai-pai. Tapi ya juga cing, soalnya kan setiap tahun itu inflasi. Iya benar. Lah kalau kita dapat taruhlah batuk Pak Haji. Masa kok mulu lu gaduhin. Racin mulu. Sakit baru. Sakit lu. Bengong. Enggak, misalkan umur 40 tahun. Sampai mana sih tadi? Gara-gara batuk-batuk lupa gue. 40 tahun. Nah, 40 tahun. Taruhlah 40 tahun dapat 40 juta. Udah tuh pasti berhenti 40 juta. Yang bisa dicairin nanti bisa diambil umur 56. Nah, pas selama nunggu di 26 tahun tuh kan inflasi setiap tahun ada penurunan nilai mata uang. Lah kita dapat 40 juta sekarang sama 40 juta 26 tahun lagi kan beda. Iya. Kayak dulu dah kita megang 50.000 tahun 90-an sama 50.000 udah berapa gitu. Iya aja udah segucing tadi mana gue. Segucing 50.000. Kan beda gitu. Kecuali kalau misalkan lu disuruh nunggu sampai umur 56 tahun nih. Tadinya lu terakhir tuh tercatat uang yang dipotong tuh 40 juta untuk jaminan hari tua lu ntar. Itu berbunga tuh umur 56 jadi bunganya berarti buat karyawan itu. Iya 60 juta, 80 juta. Tapi ada aturan gitu gak sih? Enggak ya? Ada aturan gitu gak guys? Kalau ada tolong pokoknya kalian kalau iya benar tuh nggak tahu. Rugi dong kita. Iya kemungkinan sih ya gimana ya? Aduh. Rugi, apalagi sekarang ya. Sekarang kan udah era pandeminya tuh udah nggak kayak awal-awal tuh 2020 tuh. Semua susah segala macam. Nah ini tuh kayak lagi perbaikan ekonomi nih, perbaikan ekonomi. Nah perbaikan ekonomi beberapa orang menurut gue itu selesai kerja atau diberhentikan kerja itu mereka susah diterima kerja lagi. Lu sering perhatiin gak sih banyak usaha-usaha baru buka? Nah ya kan orang jadi beralih gitu. Emang sih bagus juga sih. Nah makanya kesempatan itu yang pengen diambil tuh sama orang-orang, tapi uangnya nggak bisa dicairin sampai tuh kemungkinan orang-orang mintanya langsung dicair mungkin buat usaha. Makanya apalagi kita yang masih sekarang lagi ngerintis kerjaan atau usaha, semangat aja udah semangat supaya ada
hasilnya lama-lama. Kalau yang baru mulai kerja jangan gampang putus asa, yang masih punya banyak duit ya dibeli dagangan orang gitu kan. Dagangan temennya dibeli, support UMKM. Ini kayak ini nih, ada beberapa teman kita juga punya usaha. Kita nggak kenapa gue nyeker? Kenapa? Hari ini sepatu gue lagi dicuci. Iya sama. Dicuci di mana sih? Di mana? Di 710 Shoe Shine and Care. Jadi lo kalau misalkan mau nyuci di 710 nyuci sepatu, itu langsung aja di 710 Shoe Shine and Care. Instagramnya ya 710 Shoe Shine and Care. Jadi itu nyuci sepatu, nyuci tas. Buat tas itu udah pasti bersih, harum, tepat waktu. Tepat time. Iya kan? Iya, bersih harum tepat waktu. Nah, dia juga lagi banyak promo sih. Apa tuh? Dia tuh lagi ada promo buat cuci sepatu, lu nyuci 3 pasang gratis 1 pasang. Oh, apalagi kayak gini, lu berkata lu 3 kali nyuci udah berapa duit? Ini lu berkata lu nyuci 3 gratis 1. Satu, kan sepatu lu 1, sepatu ayang 1. Iya gitu. Sepatu ayang cuciin, ya kan? Sepatu janda. Sepatu siapa yang lu cuci? Pokoknya lu cuci 3 sepatu itu gratis 1 sepatu. Itu tepatnya di mana sih? Ada lagi promonya sebelum gua kasih tau tempat. Oh gitu. Karena kan ini cuma sepatu doang. Oh, bisa banyak juga bisa nyuci promo ya. Benar, bisa juga nyuci tas. Tas sekarang lagi promo nih sampai tanggal 22 Maret. Sampai tanggal 30 Maret 2022 ini dia kan habis lagi grand opening. Masih promo tas dengan potongan 20%. Tuh, langsung sikat. Gimana promosinya, Pak? Promonya, Pak? Promonya itu baru saya mau bilang. Kenapa lu nanya lagi? Nah, orang kalau misalkan selain di Instagramnya ya di 710 Shoe Shine and Care 710-nya huruf semua ya. Itu bisa datang langsung ke outletnya. Outletnya ada 2. Itu di Surabaya sama di Tangerang. Yang di Surabaya di mana, Cing? Surabaya itu di Jalan Simo Gunung 1 nomor 30 Surabaya. Jalan Simo. Enggak. Jalan Simo Gunung. Jalan Simo Gunung 1 nomor 30 Surabaya. Ada satu lagi mana? Kalau lu yang di Tangerang langsung aja ke Jalan Sinai Raya nomor 12 Kelapa 2. Cakep, udah pokoknya keburu promonya habis. Iya, lu pakai sepatu senyamannya, lu yang motorin, mereka yang nyuci. Pokoknya lu terima bersih aja. Langsung aja berangkat ke 710 Shoe Shine and Care. Cakep. Makanya nyeker. Hidup nyeker. Selama dicuci kita nyeker pokoknya. Balik lagi di hati nih. Nah, itu salah satu kayak gitu tuh, itu kan teman kita juga tuh. Ada solusi lah, ada solusinya ya. Nah, harus disupport kan gitu. Harus disupport. Nah, kalau lu bingung dia nyari kerja udah berumur kan bingung juga. Mending buka usaha. Gua udah beberapa tahun terakhir ini kan udah nggak kerja ya. Nggak kerja di perusahaan gitu. Terus misalkan disuruh ngelamar lagi, itu kayak bingung, Cing, mau mulai dari awalnya gimana. Terus apa namanya, adaptasi lagi, belajar lagi, berbaur lagi. Nah itu sebenarnya nggak masalah gitu, cuman kalau misalkan orang udah lama nggak kerja, pas mulai kerja lagi lingkungan beda apa segala macam, jadi sensitif, diajarin orang dikit nggak terima, depresi, dipecat lagi, nunggu lagi yang bagaimana lama nih. Tapi kemarin lucu tau, gua kemarin ngeliat si vokalis Murni. Iya kata dia kemarin lagi manggung, terus orang lagi nyanyi pai ang ditempong orang, tapi suaranya tuh mungkin kebesaran apa gimana enak. Suaranya lebih ke nggak enak nih. Jadi kita jangankan dia lagi nyanyi, dia lagi manggung gitu, dia ngobrolnya kan gue tempong. Cuman apa yang berlebihan itu emang nggak bagus, kurang bagus. Terus ada kemungkinan mengganggu orang gitu. Contohnya yang kasus toa masjid ini, bridgingnya gitu. Orang ditumbalin. Gue udah buntu. Orang ditumbalin. Iya, tapi di situ gimana sih dia? Dia dipermasalahin. Soal agama toa gitu. Dia ngatur tentang penggunaan speaker masjid nih. Jadi ada yang
momen-momen tertentu tuh kayak azan itu kan wajib ya. Wajib banget. Wajib itu tuh harus tuh pakai speaker luar. Tapi kalau misalkan kayak mungkin kegiatan-kegiatan masjid atau musola yang lainnya yang di luar azan mungkin beberapa tuh bisa pakai speaker dalam aja supaya nggak keluar. Nah terus karena kan dia mikir emang mayoritas muslim, terus azan itu kita kan mungkin ada yang lagi kerja, lagi ketiduran atau misalkan lagi apa lupa nih nggak lihat jam. Sekarang kan lagi pada kerja di rumah tuh kan. Iya, work from home tuh itu juga tuh misalkan udah waktunya azan dia jadi tahu. Tapi beberapa orang juga waktunya azan langsung ditinggal tuh kerjaannya sholat misalkan, atau ada beberapa juga kan nggak semua. Siapa tahu kalau azan nggak masalah ya, kalau azan tuh nggak masalah. Misalkan kayak kegiatan masjid atau musola yang lainnya itu kadang mungkin dikhawatirkan ada yang terganggu pada saat lagi karena pagi-pagi subuh atau apa gitu. Speaker luar itu ya. Pakai speaker luar itu terganggu. Jadi dibikinlah tuh peraturannya pakai speaker luar, pakai dalam. Kenapa? Karena takutnya mengganggu yang lain gitu, mengganggu yang lain. Misalkan speaker masjidnya terlalu keras atau misalkan mungkin kan kita ada satu masjid musola berdeketan saut-sautan jadi karuan. Nah itu beradu mungkin ya, beradu suaranya, nah itu jadi terlalu ricuh apa segala macam. Nah itu pakai speaker dalam aja. Sedangkan kita katanya contohnya misalkan kayak ada tetangga kita miara anjing banyak terus gonggongnya bareng-barengan, emangnya kita nggak keberisikan, jadi masalah yang terjadi itu. Jadi yang masalahnya itu si speaker masjid itu kan untuk kebutuhan ibadah, kok disamainnya sama gonggongan anjing. Nah itu dia tuh. Gitu kan apa namanya sensitif nih, apalagi hewannya anjing gitu kan. Sensitif banget. Gue juga mungkin nggak masalah kalau tupai. Tupai nggak berisik ya, atau ikan gitu. Iya lah, gimana soalnya juga nggak tahu. Ikan nggak berisik karena itu sensitif sih. Sensitif banget. Bagusnya sih ya mungkin ada sisi baiknya juga, mungkin dari situ juga, dari niatnya itu, cuma jangan disamain lah. Itu kan untuk ibadah sama hal yang sensitif nih anjing gitu. Mungkin bisa pakai analogi lain gitu kan, nggak harus anjing gitu kan. Misalkan lu tinggal di perumahan lu itu setiap selang satu rumah itu punya penyewaan salon speaker tuh buat dangdut. Yang Saban pagi ngetes tuh. Saban pagi ngetes barengan tuh kan, ada yang Soneta, ada yang Dia Jebro. Itu setiap rumah ngetes tuh. Gitu terus. Tolong Mirah. Nah itu masih lanjut. Nah itu tuh bisa dijadiin contoh juga gitu, maksudnya nggak harus gonggongan anjing. Iya benar. Soalnya menurut gua mungkin niatnya benar, itu keputusan terbaiknya dia tuh buat ngasih perumpamaan itu saat ditanya, mungkin kelepasan dia nggak sempat mikir yang lain gitu. Cuman menurut gue ya lu coba kasih contoh yang lain aja. Yang lain aja, jangan disamain. Bukan sama, jangan ya itulah. Itu sensitif banget. Gue dengernya juga kayak begitu deh. Kayak gitu. Terus marah lu. Terus abis deh mandi lu. Pai lagi. Terus tidur lagi. Deh dong. Enggak, maksudnya kayak janganlah, maksudnya masih banyak perumpamaan yang lain, perumpamaan yang lain gitu kan. Jadi nggak sempat kepikiran kali. Iya. Apalagi nyari apa? Ini tadi ada bingkisan. Bingkisan mana? Ini batu. Oh iya. Ini. Itu. Jadi apa namanya? Disamain sama gonggongan anjing tuh. Lagi juga speaker masjid, speaker musola yang pakai speaker luar. Kalau gue pribadi sebenarnya kayak azan itu gue nggak terganggu. Yang lain-lain juga gue sebenarnya nggak terganggu juga sih karena nggak masalah aja gitu. Cuman kan ada beberapa orang yang punya keperluan nelfon kah atau apa, atau mungkin lagi sakit, istirahat, tidur, dan sedangkan dia pada saat itu cukup terganggu gitu. Tapi biasa aja sih. Jadi nggak pikir. Gue ini tau gak lu, kalau di deket rumah gue
sebelah rumah gue banget kan musola ya. Iya. Itu tuh tempat bocah-bocah ngaji. Tempat bocah-bocah ngaji. Nah kalau misalkan mereka ngaji, anak kecil mau bagus mau enggak ngajinya nggak apa-apa, yang penting gue hargain usahanya dia buat ngaji. Cuman yang jadi masalah bocah-bocah dekat rumah gue itu kadang ketemu mic itu buat mainan. Oh dimainin. Bukan ngaji malah kutanya malam. Iya begini. Si Asep baru kentut. Si Asep belum mandi. Habis itu Asepnya nongol kan. Enggak udah mandi gitu. Itu aku bisa setengah jam dengerin mereka berdebat gitu. Iya dengerin berdebat gitu. Jadi kayak TikTok gitu. Itu ini bukannya apa-apa ya, ini pengalaman pribadi emang bener Cing. Bocah-bocah kecil tuh sebelum ngaji sampai tapi mungkin jangan dimainin mic-nya, kita dengerin Cing. Iya sama gue juga pernah denger. Jangan dimainin mic-nya gitu. Tapi emang mungkin mereka nggak tahu kali ya bagaimana main anak kecil ya kan. Iya. Iya benar. Ku tanya malam. Tahun segini nyanyinya lagi. Itu bocah seneng juga sih gue. Iya, aku juga waktu tahun segitu mau pasti gue main kalau ketemu mic. Asli lu zaman dulu kalau ketemu mic nyanyinya lagu Peter Pan. Enggak. Apa? Lagu Thailand. Sinangning Sinangning singkang pang. Sinangning. Aduh. Ini Cing, ngopi Cing. Ngopi dulu. Jadi ini juga buat teman-teman yang punya UMKM ya. Iya, pengusaha. Punya usaha bisa kalau mau di apa? Gimana, Mas? Kalau misalkan mau di apa gimana, Cik? Iya, jadi kita saling support nih. Misalnya teman-teman yang punya UMKM mau di apain sih namanya? Kita apa namanya? Beritain nih lah, beritain. Sini. Iya, promo. Iya, kita mau promoin bisa ditaruh di sini gratis. Kita juga sebenarnya selain ngebantu emang kita nggak ada aja yang endorse. Emang cuma buat ngisi waktu luang. Sembari siapa tahu rezeki pahala buat kita sama-sama gitu. Terus rezekinya tetap ngalir. Terus banyak uangnya bisa saling berbagi buat orang, nggak harus nunggu umur 56. Iya. Lama pusing gak sih lu tapi kalau apa namanya banyak aturan ini kan duit lu gitu. Iya, hak gua lah. Hak lu gitu. Tapi ditahan sampai berapa? Ditahan dulu gitu, maksudnya nggak langsung cair. Tahun-tahun. Kayak kedelai aja nih gua sebenarnya masih pusing ini. Kedelai masih naik kan? Masih naik. Karena ini urusan toa masjid ngaruh enggak? Ukraina Rusia nggak ngaruh? Enggak, soal ini jaminan Tuhan. Gara-gara JHT. Lu wah judul itu bagus. Itu kedelai naik. Terus kalau misalkan lu beli kedelai biasanya langsung datang ke pasarnya apa pesan online? Yaudah. Sekarang bantu tulis ya. Mau pesan apa? Kedelai 2 ton. Keote lagi 2 ton. 2 ton. Mana pakai repo lagi. Repo getar. Gue jelakan dikit, batokin ke gang gitu. Asli. Kayak Supra. Pada otek. COD. Brengsek emang orang-orang tuh kadang brengsek lagi. Emang iya sih menurut gue orang-orang yang apa namanya mungkin nggak boleh brengsek juga, nggak bisa nyalain. Mungkin dia pengetahuan tentang sistem COD-nya ini kurang. Salah sendiri, nggak baca bener-bener, nggak ngertiin bener-bener. Akhirnya yang ada orang-orang mesen, misalkan mesennya daster warna pink, datang rice cooker, ya kan beda misalnya langsung, atau dasternya warna hijau gitu. Wah anjing, gue mesen warna pink, kenapa datang warna hijau? Habis kurirnya dimarah-marahin. Itu padahal kan bukan secara kurir ya. Iya, cuma ngantar doang. Lo kalau mau marah ke penjualnya gitu. Hampir ditonjok kan ya. Iya, ditonjok. Ada yang dibawain pedang. Buset, ada yang dibawain gergaji ini kayak. Ada yang ditodongin
Udah. Lu salah lo. Diam. Situ diam. Dia gerak. Kadang kasihin juga sih gua. Gua lagi nyeting lo bener. Semutan bu, udah tunggu. Gua di rudal. Karena salah itu. Cuman kasihan juga sih gua, kadang prihatin juga gua sama abang-abang kurir itu. Jadi bukan salah mereka yang nganter barang itu salah, mungkin kan langsung ke penjualnya gitu, komplainnya gitu. Sellernya juga mungkin taruhlah dia tokonya rame banget nih. Jadi dia keliru ngasih ini, jadi ngasih daster nih yang pink, kasihnya jemuran. Iya, jemuran basah. Ini Ibu Jubaida warna apa dasternya? Iya. Ada di jemuran hijau. Tapi salah. Iya. Mungkin kan itu dari 10.000 pengiriman, taruhlah paling cuma 10-20 beberapa lah. Iya. Maklumin aja, nggak usah marah-marah gitu. Iya, jangan sampai tunduk, apalagi bawa-bawa nyetet. Aduh, udah tajam. Pertama dia mesen, menurut gua kalau dia marah aja itu salah, karena dia nggak beli langsung. Ada kemungkinan si penjualnya salah kirim. Jadi menurut gue kalau bisa ya jangan marah dulu gitu, lu komunikasi baik dulu sama si penjualnya. Nah yang kedua, udah marahnya sama kurir lagi. Sama kurir, iya jadi kurirnya. Mana itu yang nggak tahu apa-apa, gue cuma nganter doang. Nggak udah salah barang, dibayar kagak, malah ditonjokin. Malah dimarah-marahin, mana tuh kurir sepanjang jalan, rumahnya jauh lagi kan, udah mana listrik udah bunyi kata gua parah banget. Dimarahin itu kesalahannya di mana, Cing, menurut Cing? Kesalahannya? Semua fenomena si COD ini, kurir dimarah-marahin sama orang ini, letak kesalahannya menurut lu di mana nih? Miscommunication. Ya udah pasti dong anjing. Situ. Iya makanya dia pada marah-marah. Coba kalau dia dibegal beda. Nggak, coba kalau dia bener komunikasinya, maksudnya kan ngasih contohnya bener, terus gue mau belinya yang ini nih bener, yaudah lu beli yang ini, gue ngasih yang ini. Gitu komunikasi antara si pembeli sama si penjual, resellernya lah. Kurir juga kadang ada yang kesel gitu. Ya iyalah, gue kalau jadi kurir juga. Saya viralin ya bu. Nah, saya viralin, udah marah-marah aja bu, saya viralin ya bu. Sekarang padahal belum dipencet. Sekarang senjata tajam bisa kalah sama handphone. Bener. Lu gue bacok lu, ini lu, lu sepiranya pak. Jangan dong, langsung gitu. Dulu kalau orang udah gue tampol gue tuh, nih yang empuk. Sekarang kalau gue viralin udah repot. Dipencet juga belum. Jadi ini dibuka kalkulator ya. Tapi emang apa namanya? Parah sih sekarang, apa-apa diviralin tuh. Soalnya juga orang belum tahu duduk perkaranya langsung komen sembarangan aja. Jadi lu udah pasti kalau udah dihujat udah susah deh hidup lu. Oh iya. Susah udah hidup lu. Sama netizen ini udah susah ya. Susah udah. Oke lah, jadi everything is easy and for the nights. Ting tampung sih soalnya. For the kids, your and the friend, everyone, happy birthday and together. Thank you. You're welcome. You are the best and bye. Bye. Neng susu asal-asalan. Iya. Artinya apa? Nggak tahu. Lucu aja nadanya. Lu kenal